Salah seorang Trimurti pendiri Pondok Modern Tazaka, Hajah Anisya Kumala Masyadi LC MPSI Psikolog, meraih gelar doktor dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada Kamis 24 Juli 2025. Sidang terbuka tersebut dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Psikologi UI, Profesor Dr. Bagus Takwin M. Hum. Dr. Anisya Kumala Masyadi LC MPSI dinyatakan lulus dengan predikat cum laude, sangat memuaskan. Dalam sidang terbuka, promosi doktor yang digelar di Auditorium Fakultas Psikologi, Ustazah Anisya yang juga Wakil Rektor 1 UHAMKA Jakarta berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Kekerasan Suami pada Istri, Ideologi Gender, dan Pencarian Signifikasi Diri, memahami psikolog pelaku dan non-pelaku pada individu dari komunitas keagamaan. Bertindak selaku promotor pada sidang siang itu adalah Profesor Dr. Elizabeth Christy Purwandari M. Hum, psikolog, dan dibantu oleh Profesor Dr. Mira Nurmila Essos MSI selaku kopromotor. Adapun penguji lainnya adalah Profesor Dr. Siti Syamsiatun MA PhD, Dr. Andriana S. Ginanjar MSI Psikolog, Profesor Eli Nurhayati MPH PhD Psikolog, Dr. Imelda Ika Dian Oriza MPSI Psikolog, dan Dr. Rizka Halida SPSI MSI. Hadir juga dalam sidang pimpinan Pondok Modern Tazaka Kiai Haji Anang Rizza Masyadi MA PhD, Kiai Haji Anizar Masyadi MA, dan Kiai Haji Muhammad Bisri SAI MSI, serta Ketua Yayasan Tazaka sekaligus Ayahanda Promovendus Haji Anta Masyadi, Rektor UHAMKA Profesor Dr. Haji Gunawan Suryo Putra M. Hum, beserta para Wakil Rektor, Dubes RI untuk Lebanon, Dr. Andes Hajrianto Yetobari MA, mantan Adikbud KBRI Kairo, Profesor Bambang Suryadi PhD, Profesor Andi Faisal Bakti dari pimpinan Pusat Masjid Istiqlal, Kiai Haji Yusuf Mansur, dan pejabat struktural UI, pejabat di Fakultas Psikologi UHAMKA, serta beberapa asatid Pondok Modern Tazaka. Dalam disertasinya, Ustazah Anisya menyampaikan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan suami kepada istri. Apalagi, dalam sejumlah kasus, pelaku kekerasan terhadap pasangan adalah figur publik. Ini tentu menjadi area studi yang sangat sensitif karena menyangkut persoalan privat seseorang. Bahkan, tokoh perempuan yang akrab disapa Mbak Anis menyampaikan kesulitannya dalam mendapatkan data primer dan metodologis. Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan akses terhadap pelaku dan juga korban guna mendalami bagaimana mekanisme kekerasan itu terjadi dan apa aspek psikologis yang melatar belakangi perilaku kekerasan suami pada pasangannya tersebut. Jelasnya, Anisya kemudian menyampaikan hasil penelitiannya dengan mengungkap 3 tema utama, yaitu penghayatan signifikasi diri sebagai motivasi perilaku kekerasan, narasi ideologis kekuasaan, dan validasi sosial. Temuan studi ini ditunjukkan adanya 2 kondisi motivasional utama pada pelaku kekerasan, yaitu loss of significance dan threat of significance, paparnya. Di akhir paparannya, Ustazah Anisya menyampaikan bahwa secara teoritis penelitiannya memberikan kontribusi dan penjelasan bahwa dinamika psikologis pelaku kekerasan adalah adanya pencarian signifikasi diri sebagai faktor motivasional dan narasi ideologi gender tradisional konservatif sebagai faktor sosial budaya yang secara bersamaan berkontribusi pada kerentanan perilaku kekerasan. Bahkan, menurut Anisya, penelitiannya tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam memahami akar psikologis dan sosial kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga menawarkan perspektif yang lebih konstruktif untuk membangun keluarga yang harmonis dan bebas kekerasan, terutama dalam konteks sosial budaya dan patriarkal. Setelah 1 jam menjalani ujian terbuka, pimpinan sidang Profesor Bagus Takwin kemudian membacakan hasil sidang tertutup dengan penguji. Dan akhirnya, Ustazah Anisya Kumala Masyadi dinyatakan lulus serta berhak mendapatkan gelar doktor. Ia pun tercatat sebagai doktor psikologi ke-178 di Fakultas Psikologi UI. Penguji promosi Doktor Universitas Indonesia memutuskan untuk mengangkat Saudara Anisya Kumala Masyadi menjadi doktor dalam bidang ilmu psikologi dengan yudisium sangat memuaskan. Acara siang itu ditutup dengan sambutan dari promotor, dilanjutkan dengan foto bersama, pemberian ucapan selamat, dan diakhiri dengan ramah tamah dan makan siang. Saya bersyukur, alhamdulillah, sidang promosi dokter Ibu Anisya yang diselenggarakan pada hari ini karena beliau salah satu wakil rektor ya, pimpinan di UHAMKA yang mampu menunjukkan antara tugas sebagai pemimpin universitas, sebagai dosen, tapi beliau juga mampu untuk menyelesaikan studinya
yang ini merupakan bagian terpenting dari karir beliau di bidang keilmuan akademik. Tentunya saya mengucapkan selamat, sukses kepada beliau, dan ini bukan akhir dari perjalanan beliau di dunia keilmuan, khususnya di bidang ilmu psikologi, tapi ini baru permulaan, karena sejatinya seorang dokter itu terus dituntut untuk melakukan riset-riset, kajian-kajian keilmuan di bidangnya untuk memberikan solusi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian kehidupan masyarakat khususnya di bidang psikologi. Saya melihat sebuah sidang promosi doktor yang sangat menarik ya, apalagi Anisya Kumala ini seorang di samping akademisi, dosen di UHAMKA, seorang peneliti tapi juga sekaligus seorang aktivis perempuan Muhammadiyah yang sangat aktif. Apalagi dengan topik disertasi yang juga sangat menarik, yang juga ada persinggungannya dengan kelompok keagamaan, di mana agama sering menjadi atau dijadikan sebagai justifikasi atau legitimasi bagi perilaku kekerasan ya, atau tindak kekerasan dari suami kepada istri-istrinya gitu kan. Ini sesuatu yang sangat menarik karena agama yang diturunkan menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam, tetapi di sisi yang lain dijadikan sebagai legitimasi bagi tindakan kekerasan. Itu karena penafsiran yang sifatnya literal dan konservatif terhadap agama. Selamat mabruk, alfu mabruk untuk Adinda Dr. Anisya Kumala Masyhadi LC-MC atas capaian dan kelulusannya di program psikologi UI. Ini adik bungsu yang saya tahu belajarnya tekun, rajin, dan gigih sejak di Gontor Putri dulu. Dan ketika di Al-Azhar, waktu itu saya ikut mengarahkan dan mendorong dia untuk masuk di psikologi Al-Azhar. Alhamdulillah, termasuk mahasiswi pertama dari Indonesia, bahkan konon dari Asia Tenggara, yang masuk di Fakultas Psikologi Al-Azhar, yang kemudian disusul oleh generasi-generasi selanjutnya. Kontribusi disertasinya dalam dunia keilmuan, juga dalam kemasyarakatan, insya Allah akan bermanfaat, terutama dalam membangun keluarga yang harmonis, relasi atau hubungan antara suami istri yang didasarkan atas kesetaraan dan juga atas dasar sakinah mawaddah warahmah. Saya kira disertasi ini tentu dikembangkan dan disebarluaskan kepada publik luas sebagai bagian dari dakwah kepada masyarakat luas. Saya sangat berbahagia karena ini adalah satu kehormatan saya duduk di depan ujian terbuka doa doktoral, pertama pada saat kakaknya Anang Reza dan kemudian sekarang adiknya ini Anisya Kumala. Insya Allah ke depan akan disusul oleh semua keluarga yang terhubung dengan keluarga kami. Kehadiran gelar doktor yang diraih oleh Anisya Kumala memang merupakan suatu bagi kami prestasi yang sangat luar biasa, dan saya sangat bersyukur semoga apa yang dicapai dari hasil riset penelitian atau mencari fakta-fakta itu bermanfaat bagi umat. Insya Allah akan jadikan satu pedoman pembelajaran bagi umat yang lain untuk meraih juga sebagai dasar penelitiannya. Ya, bismillah, Dr. Nisya ini kelihatan sangat menguasai materi, kelihatan tenang, santai.
Dan ini panjang nih, kedepannya banyak hal yang bisa digali dari disertasi beliau tentang kekerasan suami pada istri, ideologi gender, dan pencarian signifikansi diri. Dan ini sebenarnya juga tema Gen Z kan, finding yourself itu loh, nyari siapa sih gue, gitu, kayak apa dan gimana gitu. Selamat buat Mbak Anisya Kumala Masyhadi dan keluarga besar Tazaka menambah banyak dokter lagi di Indonesia. Dalam konteks psikologi Islam dan sosial, tema ini menjadi sangat penting untuk dikaji, tidak hanya dari perspektif psikologi barat ataupun murni populer, yaitu dalam konteks ini menggunakan pendekatan yang berbasis psikologi modern, tapi justru pendekatan psikologi Islam sangat kuat karena membangun rumah tangga itu lebih banyak kepada dasar-dasar keislaman. Karena itu saya mengingat kata-kata orang bijak, it is easy to build a house but not home. Jadi sangat mudah untuk membangun sebuah rumah tapi tidak membangun keluarga. Maka kontribusi penelitian adalah bagaimana bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan menghilangkan, mengurangi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga itu. Terima kasih.